semangat. Salam KPK-nya. Salli wa sallim alaih. Baik. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Afandi sebagai founder KPK Indonesia yang akan menyampaikan mau'idatul hasanah dan sekaligus nanti dengan segala hormat untuk menutup dengan doa. Kepada beliau dihaturkan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, para da'i ilallah bil khusus, para da'i komunitas pendakwah keren zona Jawa Timur, Korda Surabaya, Gus Jenggot dan rekan-rekan semua yang insya Allah senantiasa dijaga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para da'i-da'i ini istiqamah dalam dakwahnya, banyak rezekinya, mulia rumah tangganya, soleh-soleha anak-anaknya, senantiasa bisa membimbing dan membina masyarakat semuanya. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, bil khusus Bapak Haji Edi sekeluarga yang wasilah beliau saya juga bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan keluarga besar beliau juga senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelimpahan rezeki yang banyak sehingga rezeki itu bisa menjadi wasilah ketakwaan dan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan para ibu-ibu pemimpin majelis ta'lim, ibu-ibu majelis ta'lim yang semuanya hadir pada malam hari ini, dan yang termulia anak-anakku yang tadi mendapatkan santunan, dan mudah-mudahan santunan ini tidak hanya pada bulan Muharram. Kalau bulan Muharram saja kasihan mereka makan setahun sekali. Syukur-syukur bisa tiap hari. Supaya bisa nyantunin anak yatim tiap hari, para da'i-da'inya harus kaya. Supaya bukan hanya anaknya saja yang diselamatkan, tapi juga ibu-ibunya.
Wis pokoke amin ae ngono. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya tadi naik kereta, seharusnya berangkat jam 8.30, keretanya delay sampai jam 11, 2 jam setengah. Tadi harusnya nyampe jam 3 sore, nyampe jam 7 malam. Dari Banjarnegara, Purwokerto baru ke Surabaya. Nyampe langsung ke sini belum mandi, belum makan. Ya, jadi ceramahnya ya 15 menit saja ya. Insya Allah besok juga langsung lanjut ke Samarinda. Mohon doanya mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Edi tentang makna hijrah yang lebih luas. Bu, ini bulan Muharram. Bulan Muharram ini artinya bulan hijrahnya Nabi. Jadi Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menetapkan tahun baru hijrah itu, tahun baru hijriah itu pada saat Nabi hijrah ke Madinah di tahun ke-12 nubuah. Jadi setelah 12 tahun Nabi mendapatkan risalah, Nabi Muhammad SAW hijrah dan jatuhnya pada bulan Muharram. Nanti ada hadiah dari saya ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih uang dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah kalau Ustadz Raden ini Ustadz pengusaha, jadi aman ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita berbagi-bagi juga rezeki. Nah bulan Muharram itu tadinya nggak ada Bapak Ibu, adanya bulan Safar awal ya, bulan Safar awal. Lalu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah menetapkan kalimat Muharram itu untuk bulan Safar awal. Makanya bulan Muharram istimewa. Bapak Ibu, gak apa-apa. Ya, hati-hati. Maka bulan Muharram itu ada beberapa kejadian yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bu, ngapunten. Kita ini hidup banyak masalah. Ya mulai masalah rumah tangga. Maksudnya belum tentu ribut sama suami istri enggak, tapi kan masalah dalam rumah tangga tuh banyak. Ada masalah istrinya pengen rajin ibadah, suaminya sibuk kerja. Kadang-kadang diajak ngaji sulit, diajak sholat sulit, padahal ibunya sudah rajin ke majelis taklim. Pindah majelis taklim ini, besok ke majelis taklim anu, besok ke majelis taklim satunya, tapi suaminya diajak sholat aja setengah mati. Ya itu masalah. Saya banyak yang datang, Pak Kiai, ya apa caranya suami saya ini bisa taat juga. Sayanya malu kadang-kadang, sayanya rajin ngaji, rajin taklim, rajin ikut sholawatan, tapi suami saya nggak pernah ngaji. Ada yang seperti itu, yaitu masalah. Ada suaminya yang taat ke masjid, rajin sodako, rajin nyantunin anak yatim. Istrinya sibuk jogging, sibuk fitness, sibuk senam, sibuk dangdutan dan lain sebagainya. Banyak yang datang, Pak Ustadz, ada amalan nggak kira-kira yang bisa membuat istri kita itu bisa nurut sama saya supaya bisa ikut ngaji? Ada yang begitu. Ada suami istrinya soleh-soleha, anaknya yang nggak karu-karuan. Yang satu ke diskotik, yang satu kena narkoba, yang satu nggak jelas entah di mana, macam-macam masalahnya. Suami istri, anak soleh-soleha, mertuanya yang tiap hari ngajak berantem, salah terus mantu di dalam pandangan mertua.
mertuanya bagus iparnya bagus tetangganya, semua. Jadi kulluhum itu masalah. Dunia ini sumber masalah. Nah maka ibu kalau nggak pengen punya masalah, jangan tinggal di dunia. Ten nggih? Iya, kalau nggak pengen punya masalah, jangan tinggal di dunia. Siapa yang mau segera meninggalkan dunia? Tak doakan ini. Doanya musafir itu makbul. Karena Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bahwa hidup mati itu adalah ujian. Nah ini salah satu ujiannya Ustadz. Kalau ada santunan anak yatim, santunannya sudah dikasih duluan, mesti anak yatimnya langsung pulang. Padahal tadi saya udah nanya sama Gus Ujeng, Gus berapa anak yatim yang ada gitu, nanya doang ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi semua masalah, apa saja masalah, bahkan dalam pengajian pun kita masih bermasalah, mengkritiki makanan yang dikasih dari maghrib sampai sekarang, kok saya cuma dapatnya kue sepotong misalnya, gak dapat minum juga cuma air putih, gak dapat kopi misalkan. Ada tetangganya lagi yang satunya dapat baju seragam, satunya enggak. Loh ini kok saya enggak dapat seragam, itu dapat seragam. Kadang-kadang sudah dapat seragam kebesaran nggak bisa dipakai, akhirnya pakai baju yang lain. Kayak kemarin di Sumatera Utara, dai KPK Gus berantem, Korda Kabupaten Deli Serdang, gara-gara diinstruksikan harus pakai baju putih waktu pelantikan. Ternyata dia sudah pesan sama istrinya, Dek besok ada pelantikan, tolong cucikan baju saya karena besok pakai baju putih. Lah istrinya lupa nyuci baju putih, akhirnya dia marah-marah sama istrinya. Berangkat acara majelis taklim zikiran tablik akbar dalam kondisi hatinya kesel sama istri. Sampai tempat acara diolok-olok sama kawan yang lain karena pakai jaket. Loh ini kan nggak seragam KPK, langsung dia marah, akhirnya ngajak berantem kawannya sesama dai. Sampean mulut nggak dijaga, saya udah ribut sama istri nih, mau sampai mau cerai gara-gara baju katanya. Nah ini kan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Kalau pengen nggak punya masalah, dekat sama Quran, dekat sama Quran. Salah satunya peristiwa di bulan Muharram ini bisa mengangkat masalah kita, Pak. Sederhana, Bu, Nabi Adam itu punya dosa satu kali gara-gara makan buah khuldi. Diturunkan Allah dari surga ke dunia, sujud 200 tahun, baca Rabbana zolamna anfusana sampai 200 tahun, Pak. 200 tahun. Satu dosa sujud 200 tahun, nangis nyuwun ngapura kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, gak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 200 tahun. Lah kita yang dosanya dino-dino pengen masuk surga, sementara nggak pernah baca istighfar. Nah maka karena itu salah satu hikmah di bulan Muharram memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar yang banyak. Ini solusi Pak, Bu, ngapunten. Orang yang pengen cepat kaya, cepat sukses, cepat utangnya lunas, pengen anaknya soleh soleha, pengen anaknya jadi hafid hafidhoh, pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, obatnya cuma satu. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayya yumati'kum matan hasanan ila ajalim musamma. Kalau kamu ingin bahagia kata Allah, baca istighfar. Ngapunten Bu, Ibu baca istighfar sehari berapa kali? Hah? Sering berapa kali? Hah? Gak ngitung, pokoknya tiap hari baca istighfar. Nah istighfar itu kalau dibaca minimal nek melu Kanjeng Nabi 100 kali dalam sehari. Macam-macam model istighfarnya, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya.
Itu kalau dibaca istiqomah, subhanallah, Pak. Rezeki kita itu deras sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Saya ini kan pebisnis, Bu. Saya juga punya usaha batu bara sama dengan Pak Edi. Pak Edi juga tadi cerita dia punya usaha batu bara di Bulungan. Saya di Kalimantan Timur. Ya, saya konsorsium dengan kawan-kawan usaha batu bara juga. Pernah saya itu mikir kayak mikirnya Nabi Sulaiman. Jadi saya punya jamaah namanya Majelis Zikir Ahlus Sufa, Bu. Jamaah itu rata-rata tukang bangunan, rata-rata pedagang pasar, terus ikut ngaji rutin sama saya. Terus saya mikir, supaya mereka bisa punya komplek, punya perumahan, satu komplek dengan saya, nanti bisa ibadah sholat Jumat berjamaah, dzikiran berjamaah, anak-anaknya do ikut ngaji sama saya. Akhirnya saya tariklah kerja di perusahaan saya, hampir lebih 35 orang. Saya bilang kalau batu bara ini lancar, itu tahun 2012, batu bara ini lancar, nanti kita beli tanah sekitar 2 hektar, tak bangunkan perumahan, langsung tak potong dari penghasilan, biar kalian punya rumah, satu komplek kita sama-sama mendirikan komplek orang-orang yang seneng ngaji. Niatnya begitu. Subhanallah, saya investasi kurang lebih 3 miliar dan dalam waktu 3 bulan bangkrut. 3 bulan. Apa saya nangis? Enggak, saya istighfar, mikir lebih jauh lagi. Tiba-tiba saya datang ke mursyid saya, tanya Mbah Mursyid, ya opo iki carane kok aku iso model ngene iki. Ketawa dia. Gus, dia bilang, kamu gak iso nyaingi Gusti Pangeran, Gus. Gak iso nyaingi Gusti Pangeran. Gak usah sampean ngurusi sing wis diurusi Gusti Pangeran. Takdir manusia itu beda-beda. Nak kamu pengen jadikan satu tuh gak iso. Yang satu ini nanti ditakdirkan Tuhan kemana, yuk kamu pengen tarik jadi satu komplek, gak iso. Ini pelajaran dari pelajaran Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang pengen nanggung rezeki makhluk, pengen nanggung rezeki makhluk. Ya Allah, aku iki sugih, mbok aku dikasih kesempatan untuk bisa memberi makan makhlukmu sedino ae, sedino, gak dino-dino, semung sedino. Ya Gusti Pangeran monggo disiapkan sama Nabi Sulaiman. Ini khusus hewan yang di laut, tidak yang di darat, khusus hewan yang di laut, pengen nanggung rezeki hewan yang di laut. 3 bulan Nabi Sulaiman menyiapkan semua hidangan, juru masak istana, masyarakat dikerahkan semua, apa pasokan-pasokan makan dibuat, dimasak, pas hari hanya Nabi Sulaiman ngendika kali Gusti Pangeran, ya Allah izin, sudah saatnya dikumpulkan semua makhluk-makhluk di laut, pengen saya kasih makan, menjamu makhluk Tuhan mung sedino. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ge siap wahai Sulaiman, ge siap Gusti. Dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya ikan nun. Ikan nun itu ikan yang makan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Wahai nun, makan. Baru satu makhluk, Bu, 3 bulan hidangan itu habis dimakan oleh satu ikan. Itu belum nambahnya itu. Baru sekali makan. Langsung Nabi Sulaiman sadar, ya Allah, ya Rob, gak bisa aku nanggung rezeki makhluk. Nah, saya sadar, gak bisa saya ingin mengajak orang itu, apa ya ibaratnya, tak atur-atur takdirnya itu gak bisa. Makanya kadang-kadang saya heran, ada ustadz yang cuma ngajar ngaji TBG, menurut pandangan saya hidupnya itu ya biasa-biasa saja, tapi nyatanya anaknya bisa kuliah sampai ke Mesir, anaknya bisa kuliah sampai ke Maroko, anaknya bisa, ya ustadznya juga bahagia, istrinya ya bahagia. Gak iso diukur dengan pandangan mata kita, gak bisa. Loh, ternyata walaupun ngajar TPG barokahnya besar, ya, walaupun barangkali orang ngasih amplopnya nggak jelas gitu kan, ya isi amplop kan gak ngerti ngono kuwi kan, piro-piroe, tapi ternyata barokah itu yang luweh-luweh ngono. Nah, ini nggak bisa diukur karena takdirnya Gusti Pangeran itu nggak bisa dicerna dengan akal, Bu. Jenengan ikut ngaji sana ngaji sini, ya urusan rumah tangga beres saja, urusan masak beres saja, urusan melayani suami ya beres saja. Padahal yo siang ngaji, sore yo taklim, malam yo ikut tablik akbar model ngene iki, tapi urusan rumah tangga sudah ada takdirnya masing-masing. Ya. Ada yang nungguin suami dari pagi sampai pagi lagi supaya suaminya nggak kawin lagi, malah telu bojone. Ya, kecolongan, takdir Gusti Pangeran gak iso dialang-alangi. Saya sadar, Bu, waktu itu
Ya Allah ya Rabbana. Akhirnya saya tutup tahun 2012 itu perusahaan batubara saya. Ya baru kemarin 2017 setelah mulai naik harga batubara kita konsorsium lagi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai sekarang ya adalah paling tidak untuk tiket pesawat, ya beli bensin, warawiri. Dakwah ini kan perlu biaya. Dakwah ini perlu biaya. Ya rezeki itu begitu. Nah jadi Bapak Ibu, dan itu cuma satu, waktu saya bangkrut tahun 2012 itu 3 miliar hanya dalam waktu 3 bulan. Masya Allah, saya baca istighfar itu gak berhenti, tapi istighfarnya bukan diwoco enggak, tapi betul-betul menyadari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sadar bahwa kita ini zalim, betul-betul sadar, Bu. Ngapunten nggih, banyak orang datang ke kiai punya masalah dan lain sebagainya, kata kiai fastaghfiru, beristighfar, terus pulang ke rumah wiridan istighfar, tapi kok nggak mari-mari masalahnya, kok nggak kelar-kelar masalahnya, karena dia cuma membaca lewat lisan, tidak menyadari kezolimannya, tidak menyadari kelemahannya, tidak menyadari kehinaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak senang kalau kita membaca cuma lewat mulut. Allah tuh pengen kita betul-betul khufyah, ya, punya rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarruan wa khufyah, merendah-rendahkan diri di hadapan Allah. Pak, ya Allah Gusti, kula niki nggih banyak dosa, kula niki nggih salah, ya Allah tolong bimbing saya ya Rob, tolong ampuni saya, tolong bimbing keluarga saya, tolong ya Allah, tolong. Nah Allah tuh senang kalau kita itu merendah-rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten nggih, kalau kita punya hajat, katakanlah saya misal tetangga dengan Pak Edi, kebetulan di rumah saya beras habis, gas habis, bayaran anak sekolah tiba-tiba ditagih oleh sekolahan, listrik wis bunyi natnut, ya, satu-satunya orang yang saya anggap bisa bantu saya adalah Pak Edi atau Bu Haji Steli. Kemudian saya datang, apa kemudian saya petantang-petenteng datang ke rumah Bu Haji Steli atau Pak Edi, Pak Edi ngapunten minjem duit, yuk gak iso, gak bakal dikasih. Tapi kan kita DP Bu, ngapunten Pak, apa kabar, sehat nggih, mudah-mudahan panjenengan keluarga, bla puasa basinya setengah jam. Tuan rumah wis ngerti iki mesti ono hajat, ngaten nggih. Ada apa Bu, ada yang bisa saya bantu? Ngapunten Pak, saya sebenarnya nggak pengen ngomong, cuma bla 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 bla. Kita merendah-rendahkan diri dengan bahasa yang santun, dengan tubuh yang kita atur supaya tidak terkesan kita sombong, angku, sampai kita berusaha untuk menarik hatinya supaya luluh dengan kita. Akhirnya apa? Nggih, insya Allah saya bantu Bu, saya bantu. Kemarin ada salah satu orang di Facebook yang saya nggak kenal, mudah-mudahan, namanya Mas Yogi Supra. Dia dulu pengusaha, saya nggak kenal sama sekali, dia nge-add saya, kemudian inbox sampai ngirim KTP istri dan dirinya sama foto-foto anaknya dan segala macam. Dia dulu pengusaha, akhirnya bangkrut, punya hutang sampai 1,5 miliar, dan akhirnya tidak punya kerjaan sekarang, jadi kuli kemana-mana, kuli air gitu kan. Nah istrinya kebetulan selama 11 tahun kena penyakit TBC, tambah lagi kanker paru-paru, sehingga bolong-bolong semua, kakinya bolong kayak koreng-koreng bolong itu. Orang Majalengka, ya dia nggak apa-apa, dia sudah restu kalau saya cerita. Terus ngapunten Pak Ustadz, saya itu tahajud 3 malam berturut-turut minta tolong sama Allah, siapa tempat saya minjem, karena dia hari yang dia inbox saya, messenger saya itu mau diusir dari kontrakan rumahnya, ya, dia video call, dia telepon untuk meyakinkan kalau dia tuh bukan orang yang pengen nipu gitu loh, bukan orang yang pengen nipu. Akhirnya ya saya bantu selesaikan kontrakan rumahnya selama 1 bulan. 3 hari kemudian WhatsApp lagi, ngapunten Pak, saya berusaha untuk cerita sana sini, semua orang menganggap saya itu sampah, tidak ada yang mau melihat wajah saya, tidak ada orang yang mau mendengar cerita saya, beras saya habis, anak saya harus putus sekolah dan segala macam. Ya tak bantu lagi, terus saya suruh baca sholawat 124.000 kali, karena itu amalan saya sama keluarga. Istri saya itu wiridannya sholawat Jibril 124.000 kali untuk 1 hajat. Misalkan kita pengen anak kita lulus Mesir, ya di sholawatin 124.000 kali. Ya, misalkan mau buka toko,
Saya wiridin 124.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril ya. Itu dari Mbah Mahrus Ali juga jalurnya, maupun dari Habib Abdullah. Saya dapatnya dari guru saya ya, Ustadz Ali Umar Thoyib, yang dia dapat ijazah itu dari Habib Abdurrahman bin Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir Bafaki Darul Hadis Malang ya. Jadi itu bil isnad dengan sanad. Nah tak wiridin, tak suruh wirid, Mas monggo jenengan wirid itu nggak usah lagi ngadu-ngadu sama makhluk Mas, karena ngadu sama makhluk itu percuma. Problemnya selama ini dia bilang, Pak saya ini sudah sholat, saya ini sudah sholat duha, saya sudah berjamaah, saya sudah baca Quran, tapi kok masalah saya sampai 11 tahun ini kok nggak rampung-rampung. Saya bilang karena di hati jenengan ada dua Tuhan, di hati jenengan ada dua Tuhan. Loh kok iso jadi ada dua Tuhan? Yang pertama, jenengan betul mengatakan la ilaha illallah, tapi di hati jenengan masih ada harapan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu tetangga saya bisa bantu, siapa tahu kakak ipar saya bisa bantu, siapa tahu mantan saya bisa bantu ya. Boan siapa tahu tanah saya laku, siapa tahu motor saya laku. Jadi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang kita punya harapan sama dengan harapan kita dengan Allah. Nah selama itu masih, saya bilang sama beliau, maka Tuhan akan membiarkan sampai semua yang engkau sangka bisa menolongmu itu tidak bisa menolongmu lagi. Baru kau berkata dengan la haula wala quwata illa billah. Ini kan kasus Siti Hajar, Bu. Siti Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di Padang Arafah, yang saat ini Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu Padang Arafah nggak ada rice cooker, nggak ada kulkas, nggak ada minimarket, nggak ada mall, nggak ada hotel zaman itu. Ditinggal dari Irak, ditaruh di Padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah. Siti Hajar itu lari antara Safa dan Marwah untuk cari air, sambil melihat kalau ada musafir-musafir lewat yang dia berharap mbokan ada musafir lewat bisa minta tolong. Setelah 7 kali sa'i antara Safa Marwah, lari sana lari sini, lari sana lari sini, dia sadar di Safa yang dia sangka ada air ternyata nggak ada air, di Marwah yang dia sangka ada air ternyata nggak ada air. Dia harap ada musafir lewat. Musafir itu kan logikanya kalau ada burung-burung terbang berarti ada sumber air, mereka pasti datang untuk nyari air juga. Karena di sana kering kerontang, rumput nggak ada, hewan nggak ada, ya nggak ada musafir lewat. Nah di kali yang ke-7 itulah Siti Hajar wukuf ya, namanya wukuf ya. Makanya kita ada istilah wukuf di Arafah. Wukuf itu menghentikan semua harapan kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala, cukup Allah, suamiku, anakku, diriku, dan semua semesta ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah. Pada saat dia sudah pasrah, sudah tidak ada lagi yang diharapkannya, tidak ada lagi yang bisa dimintai tolongnya, dia hanya minta sama Allahus Samad, Allah yang ahad itu. Maka dari telapak kaki Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, Allah munculkan air Zam-Zam. Ingat Bu, selama kita ngucap ya Allah, tapi di hati kita ada kakak, ada bapak, ada mertua, ada kawan, ada sedulur, nggak bakal pertolongan Tuhan itu muncul. Kenapa? Tuhan itu tidak mau diduakan, la syarika lahu. Makanya sekarang kan banyak Tuhan-Tuhan baru dalam rumah tangga. Ibu-ibu kan nggak mau diduakan toh, saingan sama Tuhan itu kan, saingan sama Tuhan. Tuhan tuh maha cemburu, nggak mau di hati makhluknya kalau ada sesuatu itu nggak mau. Nah ini rahasia doa. Banyak orang berdoa datang ke kiai, walaupun kiai itu wali, dikenal karomanya sakti, walaupun doanya manjur, tapi di hati kita ada sesuatu selain Allah, doa itu ijazah itu nggak makbul. Kenapa? Tuhan nilik hati kita, masih ada sesuatu selain Allah. Aten Bu, ini rahasia yang harus kita jalankan selama bulan Muharram. Yang pertama, beristighfar dengan tadarruan wa khufya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Allah itu dengan rasa rendah diri di hadapan Allah. Nangis, oh nangis tenan Bu, jangan nangis-nangisan.
Nangisnya itu betul-betul nangis, ya Allah, la ilaha illa anta, gak ada lagi ya Allah. Sampai suami saja itu hilang dalam pandangan kita, dalam bayangan kita, karena suami juga makhluk Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, sampean golek duit Pak sing akeh, gak iso Bu. Udah berangkat pagi pulang sore, berangkat lagi pulang pagi lagi, gak dapat duit, karena dia bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Maka titipkan ketika suami berangkat kerja, ibu bekali dengan doa, ya Allah, tak pasrahkan suamiku sama jenengan, karena jenengan yang punya suamiku. Titipkan rezekiku, rezeki anak-anakku melalui dirinya, ya Allah. Mudah-mudahan semua urusannya lancar, bisnisnya terbuka, dagangannya laris dan lain sebagainya. Nah, jenengan pada saat doa itu betul-betul dengan Allahnya itu ta'alluq. Apa ta'alluq itu? Mesra, mesra. Mesra. Ibu ngapunten, kalau ibu punya kawan akrab, makna akrab itu apa Bu? Akrab, intim ya. Apa? Bestie ya, sekarang bestie, best friend lah gitu ya, bestie. Akrab, kawan akrab itu kan saking akrabnya, kadang-kadang nggak perlu ngomong langsung dikasih toh. Ya apa, awakmu sudah makan belum? Belum, wis makan, gampang. Ini bukan nyindir tuan rumah ya, saya belum makan boten. Gak, saya sudah kenyang kok insya Allah. Ngelihat wajah-wajah ibu ini saya udah kenyang kok. Ya. Paling nanti nambah 2 kali gitu. Nah jadi seperti itu. Kalau sudah akrab dengan Allah, ta'alluq itu Masya Allah asik Bu, mesra, mesra banget. Nah jadi ketika ibu doa untuk suami, untuk anak-anak, saya kan anaknya juga banyak Bu, 8 anak saya ya. Kok ngono gue enak Bu, punya anak banyak itu enak ya, enak Bu, gawenya enak, punya anak banyak itu enak, serius ya. Alhamdulillah, yang nomor 1 sudah alhamdulillah selesai ya, di Mesir, nomor 2 di kedokteran, nomor 3, jadi asik punya anak banyak itu asik. Alhamdulillahnya semua hafal Quran. Nah jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita punya anak, ya Allah pengen anak saya jadi hafid Quran, pengen anak saya jadi dokter, pengen jadi apa, jangan sampai masuk keinginan kita. Caranya gimana? Ketika ibu kedatangan pikiran, ya Allah supaya anak saya ini jadi dokter, langsung jenengan balikkan lagi sama Allah, ya Allah yang menanamkan pikiran ini jenengan, Bu, jenengan juga yang menyelesaikannya. Benar Bu, kalau jenengan mikul beban itu kemudian ambil alih haknya Allah, kewajiban Allah itu berat Bu, berat, gak bakal sanggup. Makanya banyak yang akhirnya putus tengah jalan, gak sanggup dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia memikul bebannya sendiri. Balik no sama Gusti Pangeran. Anak saya nomor 2 tuh gitu, Bi, adik pengen jadi dokter, ya mau gak apa-apa, selesaikan Quranmu. Begitu dia hafid Quran, selesai syahadat 30 juznya, langsung diminta sama rektor Universitas Mula Warman, Pak Ustadz, anak jenengan katanya hafid Quran, tak minta syahadanya. Gak diminta ijazahnya, malah yang diminta syahadat Qurannya. Langsung masuk tanpa tes, lulus kedokteran. Dia bilang gak usah bayar sampai selesai, beres Bu, kalau Gusti Pangeran punya mau. Jadi bukan berarti ustadz-ustadz nggak bisa anaknya jadi engineer, jadi profesor, doktor, sangat bisa. Gusti Pangeran maha cara kok. Jadi ya apa carane iso biaya kedokteran itu nggak murah, masuknya wis 250 sampai 500 juta, semesternya sudah sampai 15, 20 sampai ada yang 35 juta. Tapi kalau Allah punya cerita itu lain soal. Nah yang jadi problem kita dengan Tuhannya itu ada masalah. Masalahnya kita ngungguli Gusti Pangeran, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu, dan Allah tidak mau itu. Maka Nabi Adam pada saat dia sujud Rabbana zalamna anfusana itu enggak ditoleh sama Gusti Pangeran, enggak ditoleh belas, padahal 200 tahun sujud. Kenapa? Karena masih ada perasaan bisa minta ampun sama Allah dengan doanya. Itu yang dikatakan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ketika ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai Rabi'atul Adawiyah, kalau kita membaca istighfar apakah kita diampunin Allah? Tidak, kata Rabi'ah. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, gak bakal sampean diampuni Allah, gak bakal. Loh kok bisa, kata Hasan Al-Basri? Iya,
karena kamu menyandarkan sebab kepada Allah, sebab beristighfar, maka Allah mengampuniku. Allah nggak tergantung dengan sebab, Rek. Allah itu nggak tergantung dengan sebab. Sebab saya kerja maka saya kaya, Bill Gates, nggak ada judulnya. Itu di pasar banyak orang kerja, Bu, dari jam 2 malam sampai jam 4 sore nggak kaya-kaya, seumur-umur jadi kuliah ngono. Nggak soge. Jadi bukan sebab kerja orang itu kaya. Ketika Allah ingin mengampunimu, maka Allah membuat lisanmu enteng beristighfar. Ketika Allah ingin memuliakanmu, maka Allah membuat akhlakmu jadi sempurna. Ketika Allah ingin mengayakanmu, maka bisnismu lancar. Saya buka usaha, Pak, 400 outlet dawet inyong, 1,8 miliar saya biayain. Dai KPK wis ngerti kabeh. 1,8 miliar tak modali, setiap jamaah yang mau dagang tak modali, yo 2,5 juta, 2,5 juta, 2 juta, 400 outlet. Apa yang terjadi? Banyak yang bohong, Bu, nggak setor. Banyak yang kita ngambil 50 ngakunya jual 30, yang 20 dianggap basi. Bayangkan, yang tak urusi ke umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya ya model ngunu kuwi. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan. Ya 400 outlet itu, Palembang 100, Samarinda 100, Jakarta 100, Jogja 100, Surabaya urung. Nah, ya anak diri gitu. Subhanallah, ya tak modali 1,8 miliar. Kenapa itu akhirnya disadarkan sama Allah kembali? Gak iso. Kalau aku ingin membuat kau mulia, maka jalannya pasti kubuka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik-balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrano ae urip iki, pasrano ae. Gak iso. Bener saya enggak bohong. Ya, kawan-kawan Covid kemarin, Bu, para dai, para ustadz itu banyak yang WhatsApp saya. Waktu Covid awal-awal, ya apa iki gak ono sing ngundang ceramah ya. Blas. Masjid tutup, ya majelis taklim gak oleh kumpul, gak ono undangan. Ki cicilannya apa carane iki? Ya ono cicilan motor, cicilan bojo. Bojoe dicicil. Gak iso. Nah, saya pada saat Covid justru tender saya menang tender 1,7 miliar, saya menang tender. Saat Covid kawan-kawan nggak ada undangan, tender saya menang. Banyak, saya dapat uang banyak. Nah, itu rezeki itu nggak bisa diprediksi. Orang lain lagi nggak punya untung, saya lagi banyak untung. Nah, rahasianya cuma satu, balikkan semua apa yang menjadi pikiran, lintasan-lintasan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap itu fikirmu, jangan anggap pintermu, jangan anggap bisamu, jangan anggap mampumu. Lewatkan semua itu, duduklah kita pada makom la haula wala quwata illa billah. Gusti, panjenengan yang membuat saya bisa berpikir, jenengan juga yang akan mewujudkan pikiran-pikiran ini. Itu yang pertama, ya. Baca istighfarnya dengan tadarruan wa khufya, atau ta'alluq tadi, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, mesra. Yang kedua, ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di bulan Muharram? Bulan Muharram ini bulan hijrahnya Rasul, bulan yang dikenal perpindahan minaz zulumati ila nur, dari gelap menuju cahaya. Ngapunten, kalau semua kampung ini tiba-tiba mati lampu, yang jenengan cari pertama kali nasi kotak apa korek api? Ngaten nggih? Lilin, korek, pencat. Sekecil apapun cahaya itu di tengah kegelapan, dia pasti akan menerangi. Minimal kita bisa niteni jalan lah, minimal kita bisa niteni tempat kita selamatkan diri. Ad-dunya zulumat, dunia ini kegelapan, dunia ini gelap, bener, petang dedet. Lalu Allah hadirkan cahaya yang namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nur, telah didatangkan untuk kalian cahaya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hidup kita kok gelap, pikiran kita kok gelap, semuanya jadi gelap? Karena kita tidak mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang nggak mungkin bisa mesra dengan Allah kalau nggak mesra sama Kanjeng Nabi. Mesra, Bu, dengan Rasulullah. Maka kalau baca sholawat misalkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam hati itu langsung katakan ya Nabi salam alaika. Kita tawajuh dengan Rasulullah, tawajuh, mesrakan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, benar, mesrah dengan Nabi itu indah sekali. Maka kata para ulama salafun saleh dan para kiai-kiai khas, orang yang mimpi ketemu Rasulullah, mimpi minimal ya, mulaku bi Rasul, berjumpa dengan Rasulullah, itu insya Allah wafatnya husnul khotimah dan tidak disiksa di alam kubur. Nah, kita harus ngukur, ibu sudah berapa tahun, saya sudah berapa tahun jadi muslim, kok nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Yang mimpi ketemu suami tetangga terus, mimpi kok ketemu istri tetangga, ngaten, ya Allah. Ini kan kadar kecintaan, ngaten nggih. Ibu ketika pengen melihat ada sepatu merek snack lah, Sneakers apa itu ya, merek sesuatu yang kira-kira menggoda, bagus sekali, besok dilihat lagi di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, dibuka dilihat terus sampai ke bawa-bawa ke impen-impen pengen tuku sepatu. Kenapa kok bisa sampai ke bawah mimpi? Karena hasrat pengen punya sepatu itu luar biasa, atau pengen punya motor, atau pengen punya rumah. Pak ya opo kiwis nikah kali jenengan 20 tahun kok masih kontrak aja. Kapan kita punya rumah? Ngelihat perumahan brosurnya aja udah bahagia sekali. Pak, semalam saya mimpi kita punya rumah di komplek ini. Kalau macam-macam mimpinya, kenapa? Hasrat pengen punya rumahnya melebihi segala sesuatu, maka sampai ke bawah-bawah mimpi. Nah pertanyaannya, kita bertahun-tahun ikut sholawatan, nabuh gendang sholawatan, tapi nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Problemnya apa? Karena di hati kita tidak ada kerinduan yang teramat sangat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nanya sama saya, Pak Yai, itu ada orang kaya, duitnya banyak, muslim, tapi kok nggak pernah berangkat umroh, atau nggak pernah berangkat haji, padahal dia mampu. Saya bilang bukan masalah mampu berangkat haji, berangkat umroh itu, Rasulullah nggak mau ngelihat dia, Allah nggak mau ketemu sama dia, makanya nggak dikasih kesempatan. Ada orang marbot masjid yang nggak punya duit, nggak punya kerjaan, kok iso mangkat? Karena Rasulullah yang manggil. Contoh, panjenengan gak mungkin bisa datang nemuin Presiden Jokowi, mustahil, karena akan banyak sekali halangannya. Jangankan ketemu, sampai depan istana saja sudah diusir sama pas pampres. Tapi kalau undangan yang datang dari Pak Jokowi, ngundang panjenengan Majelis Taklim Al-Fatih, diundang untuk ke Istana Negara, ketemu dengan Presiden Jokowi tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, undangannya diantarkan, maka nggak ada yang bisa menghalangi jenengan. Sampai depan pas pampres saya dapat undangan dari Pak Presiden, malah disediakan jemputan, disediakan transportasi, disediakan makanan, minuman. Nah sama, ketika orang sudah diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku, ta'ala, huna, sini kamu, datang, temuin aku rindu sama kamu. Maka semua fasilitas akan disediakan, dikirim kendaraan, dikirim tiketnya, dikirim duitnya, dikirim makanannya, dijemput, dimuliakan. Kalau sudah diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang pengen bisa ziarah ke makam Rasulullah, yang pengen bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, sederhana rumusnya, gak usah ngumpuli duit, gak usah, blas. Kumpulkan rasa cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak rasa rindu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan, ya Rasulullah, uhibbuka, aku rindu ya Rasul dengan engkau, aku rindu ya Rasulullah, aku rindu. Maka nanti Rasulullah akan meminta kepada Allah. Itu ada umatku yang hari-hari nangis pengen ketemu, nangis hari-hari pengen berdapat denganku. Kasih ya Allah fasilitas, kasih ya Allah rezeki, kasih ya Allah sehat waras, Masya Allah, luar biasa ya. Jalannya banyak Bu, banyak sekali. Nah sampai sana jangan lupa diri, niat kita kan pengen ketemu Rasulullah, jangan selfie. Nah, ini kadang-kadang mau ketemu Ka'bah selfie, gue seneng-senengnya, sama nabinya malah nggak inget ya, sama Rasulnya malah nggak eling. Saya ini kan berkali-kali umroh, saat umroh saya hampa, merasa hampa.
Di depan makam Nabi, ya Nabi salam, nggak ada nangis, nggak ada kerentak, nggak ada greget. Saya bilang umroh saya gagal, tahun depan tak ulangi meneh. Ya sampai berkali-kali ya, supaya ada rasa aku datang ke sini ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku kangen sama Nabi, karena aku ingin melihat kemuliaan-kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi rasa rindu itu yang akan menghantarkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu tanamkan rasa rindu dengan Nabi. Ya, ibu yang anaknya di pondok mesti ngalami satu kerinduan yang saya, yang nomor 4 ini kan baru masuk Kudus kemarin. Selama 3 bulan peraturan pesantren itu nggak boleh nelpon, nggak boleh ditengok, nggak boleh ditanya, selama 3 bulan 100 hari pertama. Saya sama istri tiap hari, ya Allah gimana kabar abang ya, Fatihah, bacain sholawat. Saking rindunya sama anak. Ada rasa rindu, wajahnya bisa terbayang setiap saat, setiap waktu. Nah, bagaimana rasa rindu itu dengan Nabi kok nggak ada gitu, kok nggak muncul gitu, nggak muncul rasa rindu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat ya baca. Ya Nabi salam alaika ya, tapi nggak ada rasa zuknya, itu nggak ada rasa rindunya, itu nggak muncul. Padahal orang itu seperti Laila dan Majnun, Qais itu kalau disebut nama Laila air mata langsung bercucuran, sampai ketika tangannya mau diamputasi itu jangan katanya, biar saja aku menderita sakit ini. Kenapa kata dokter? Padahal tanganmu ini tidak akan sembuh kalau tidak dibedah. Karena ada Lailah dalam darahku, ketika engkau menyayat dagingku, engkau menyakiti Lailah. Karena hatinya, jiwanya sudah tenggelam dalam cinta kepada Lailah. Nah, kalau hati kita sudah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi derita. Siapapun yang mencintai Nabi sepenuh hati dan jiwanya, wajib bagi Allah memuliakannya. Wajib bagi Allah memuliakannya. Satu sholawat saja, man sholla alayya wahidan, satu sholawat sama Nabi saja Allah berikan 10 kemuliaan. Apalagi kalau di hati kita ta'alluq, cinta mesra dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka Malik bin Dinar, Sofyan Ats-Tsauri, Zunun Al-Misri, Ibrahim bin Adham itu mengatakan, kami tidak bisa tidur sebelum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka jaraknya jauh dari Nabi, Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi mereka mengatakan kami tidak akan pernah bisa tidur sebelum kami berjumpa yakzah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Kok bisa? Ya tadi karena cintanya yang melampaui. Jadi ngelihat gelas, ngelihat apa hidangan ini nggak ada yang berarti. Contoh saya mencintai KPK. Saya datang ke Surabaya, saya datang kemana tuh nggak berat karena saya cinta dengan KPK. Kemarin ada beberapa dai KPK kan yang tidak aktif lah di Sumatera Selatan. Terus yang lain marah-marah, kamu ini gak pernah aktif di grup, gak segala macam. Terus tak satu kalimat saja, kalau KPK itu betul-betul dicintainya, maka apapun pasti dia lakukan untuk KPK. Tapi kalau KPK itu tidak dicintainya, walau dibiayai sekalipun, akan terlalu banyak alasan untuk tidak mencintainya. Lagi bukan nyindir Gus Anam ya, bukan, ini bukan. Pak Edi karena sayang sama Bu Steli, apapun permintaan Bu Steli dia penuhin. Alasannya cinta. Kalau nggak cinta, ngapain? Alasannya cinta. Saya misalkan, Bang, kata istri, HP saya udah jelek, Bang. Kalimat itu saja sudah cukup, tidak perlu ditambah macam-macam. Gampang, yuk ikut berangkat tuku. Nek ono duwe. Nek ono duwe. Beli. Sayang, cinta, nggak ada uang kita upayakan untuk memenuhi yang kita cintai. Anak-anak sekolah, ibu-ibu, Masya Allah, ngirit-ngirit duit belanja, dikasih 100, dicolong-colong duit belanjanya. Suaminya makan tahu setengah, tempe seperempat, kan? Supaya apa? Bisa ngirit, bisa nabung, karena ingin anaknya sekolah di tempat yang sama seperti anak orang lain. Ketika bayaran apa segala macam, ibunya rela, kadang-kadang dia nahan, kawan sebelah sudah ganti gelang kok saya belum, tahan karena anak mau sekolah. Karena cinta dikorbankan semuanya. Walaupun kadang-kadang selesai sekolah anaknya malah lupa sama orang tuanya.
Ya nggak apa-apa lah, itu nasibmu. Subhanallah, karena cinta. Nah maka siapa yang kedua syarat kita hijrah minaz zulumati ilan nur, kalau pengen dapat cahaya dan semua kegelapan dalam hidup kita, pikiran yang gelap, hati yang gelap, jiwa yang gelap, rezeki yang gelap, semua yang gelap dalam hidup kita ini terbuka, cahayanya cuma satu, datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangi Rasul, datangi Rasul. Siapa saja yang datang dengan Rasulullah selesai masalahnya. Sayyidina Abu Bakar yang sakit digigit kalajengking sampai bengkak, ya cuma diludahi Rasulullah sembuh. Tapi kalau aku yang meludahi malah nanahan, Bu. Rasulullah datang sama Rasul. Ya, ada orang susah banyak hutang, datang sama Rasulullah dari pagi sampai sore ngetem di Masjid Nabawi, zikir, wirid, doa. Kata Rasul, kenapa nggak pulang-pulang? Ake debt kolektor di rumah ya Rasul. Ake sing nagih di rumah ya Rasul. Isin arep mulih isin. Kata Rasul, baca doa ini, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, sampai akhir doa. Datang 3 bulan kemudian, bukan hanya hutangnya yang selesai, tapi dia menjadi orang yang kaya. Datang sama Nabi, maka doanya jadi barokah. Maka syarat terkabulnya doa harus ada sholawat di dalamnya. Maknanya datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Ada ibu-ibu suaminya meninggal, anaknya meninggal, ngelihat Rasulullah datang langsung hilang semua deritanya. Ya Rasulullah, ketika melihat engkau sehat afiat, maka Allah angkat semua kesedihan ini menjadi kegembiraan. Maka orang yang hidupnya selalu sedih, nggak pernah bahagia, nggak pernah sumringah, nggak pernah senyum, bawaannya betek, borang boring, karena di hatinya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya cuma satu, datangi Rasulullah. Pak Ustadz, bagaimana kita datangi Rasulullah? Rasulullah udah bilang, kalau ada umatku uluk salam ya Nabi salam alaika, maka Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, lalu Allah mengizinkanku untuk menjawab salam dari umatku. Maka ibu ketika membaca ya Nabi salam alaika, itu Rasul sedang jawab salam ibu lah. Malah kita kadang-kadang cengengesan, malah kita kadang-kadang main-main, padahal Nabi sedang menjawab salam kita. Subhanallah, jangan main-main dengan Nabi, gak barokah hidup kita. Terakhir ya, udah jam 10. Yang terakhir, satu hal yang kita bisa ambil dari peristiwa hijrah ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan panjenengan panjang umur ya, sehat ya, afiah. Apa beda sehat sama afiah, Bu? Apa beda sehat sama afiah? Kalau sehat itu fisiknya, kalau afiah itu batin. Jadi kalau orang doa mudah-mudahan sehat wal afiah, maknanya sehat lahir batin. Ada orang sehat fisiknya gagah, ganteng, cantik, wayu, kinyis-kinyis, tapi nyelekit kalau ngomong, musuhnya banyak ya, tetangganya pada benci semua ya, wajahnya itu wajah sadis, gak usah ngomong sudah nyakiti, judes gitu loh. Ada di sini orangnya? No. Kalau ada ditahlili maksudnya, kalau ada ditahlili ya. Sehat fisiknya tapi batinnya sakit. Ada orang batinnya sehat, fisiknya sakit ya. Batinnya sehat tapi fisiknya sakit. Tapi sakit fisik itu tidak seberapa ya, bisa diobati. Tapi kalau sakit batin nggak bisa diobati. Nah karena itu Indonesia di 77 tahun ini sebentar lagi usianya 100 tahun, 23 tahun lagi. Kenapa saya sebut ibu bapak mudah-mudahan panjang umur biar bisa merasakan 100 tahun Indonesia. Karena Indonesia di usia 100 tahunnya disebut Indonesia emas, Indonesia jaya, Indonesia gagah, Indonesia lain sebagainya. Kita tidak akan bisa, Bu, merasakan kebaikan-kebaikan dari negara ini kalau kita tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan dai, tidak dekat dengan ustadz.
karena yang mengisi kemerdekaan, yang membangun kemerdekaan adalah para kiai, para dai, para ustadz. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak gak boleh jauh-jauh dari dai KPK. Tentu. Iya. Dan insya Allah dai KPK itu sudah tak instruksikan, para dai KPK haram hukumnya memikirkan bayaran. Gak boleh. Jadi kalau diundang hukumnya haram para dai KPK mikirin sing mikirin umat. Betul, beda Bu. Kalau dia memikirkan bayaran maka ngajinya nggak ikhlas. Yang dia pikirkan materi, kajian, isi kitab, dalil, hadis, ilmu yang bisa manfaat buat umat. Ngoten nggih? Yang mikirin dapurnya, berasnya, minyaknya, bensinnya ya panjenengan. Adil itu. Artinya apa? Dikasih berapa saja ya ikhlas, nggak dikasih ya insya Allah nggak datang. Gak iso datang Ustadz, gak ono bensin ya. Tapi saya alhamdulillah tanya sama Bu Haji Steli dari kemarin, Bu Haji, Ustadz tiketnya biar saya yang bayar. Nggak usah saya bilang, tiketnya nggak usah saya bilang, ya nggak usah. Saya bisa beli tiket sendiri, saya bisa beli datang sendiri. Bahkan kalau perlu nggak usah dijemput. Tadi sepanjang jalan saya bilang nggak usah dijemput. Saya biasa datang sendiri. Oh saya ke Surabaya sering nggak diajeni kok sama dai-dai KPK, nggak apa-apa, ya biasa itu. Ya, nyari hotel sendiri, nyari travel sendiri, berangkat sendiri, pulang biasa itu. Gak apa-apa, gak ada masalah. Rezeki dibuka Allah dari sisi yang lain. Maka yang ketiga, jangan jauh dari ulama, jangan jauh daripada dai. Di kampung-kampung model begini, masya Allah, apalagi ada rotibul hadat, ada wirid, ada zikir, ada sholawat, ada istighosah, maka Allah akan angkat derajat kampung itu. Ya. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini lisna minal balwa ya Allah. Coba semua, salatullah ala toha salatullah ala yasin ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu asan nahdah salatullah Nah ini cara menghadirkan ruh-ruh para wali di kampung kita, di rumah kita. Ini namanya tawassul yang ditulis, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini manggil Bu, manggil ruh-ruh para wali untuk hadir di rumah kita. Jadi kalau pengen rumah kita kumpul para wali, Ibu cukup baca tawassul ini. Ibadallah rijalallah, itu datang ibadallah, para wali-wali Allah. Ibadallah, rijalallah, rijalul ghaib. Orang yang sering baca sholawat ini Nabi Allah Khidir pasti datang. Nabi Allah Ilyas pasti datang. Kenapa? Ini rijalullah, itu salah satunya adalah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas alaihi wassalatu wassalam datang. Kalau dibaca wa ya antab wa ya anjab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wangsuruli wa ya aktab wali-wali kutub wa ya anjab nujaba ya wa ya sadat para sadatina min zuriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibuna wa habibuna datang semua.
Para wali-wali 9 yang min dzurriyyatin Nabi itu datang semua ke rumah kita. Wa ya ahbab, para pencinta-pencintanya, para kekasih-kekasih Allah itu datang semua. Maka tawasul ini tawasul kubro, nggak sembarangan ya, diijazahkan kepada semua orang. Nah, KPK dapat ijazah langsung itu. Makanya kalau ibu buat majelis Rotibul Hadat, majelis tawasul dengan dai-dai KPK, ada salah satunya sanad daripada tawasul kubro tadi. Di kampung-kampung ibu nggak usah mikirin, sekali lagi Gus Ujeng, mbok kami diisi kampung kami, RT kami Rotibul Hadat tawasulan, siap insya Allah siap. Kami nggak punya duit untuk membayar Gus, nggak usah dipikirkan, datang dulu, nanti 2-3 hari rezekinya ada lagi lah, akan selalu ada rezeki itu, nggak usah khawatir, serius ya, serius, nggak usah khawatir, rezekinya akan selalu ada. Mosok yo kita kerja sama makhluk digaji, mosok kerja sama Allah nggak digaji sih? Mosok yo kita kerja sama manungso yo dapat jabatan, mosok kita kerja sama Allah nggak diangkat kemuliaan darajat kita? Mustahil. Tadi kiai kita yang qori baca innallaha la yukhliful, Allah gak ingkar janji. Sopo wong yang muliakan agama ini, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. 3 ini saja Bu. 1, lempengin tauhid kita, jangan sampai ada Tuhan selain Allah yang jadi harapan kita. Yang kedua, bermesraan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan jauh daripada ulama, para dai, para kiai, bil khusus dai-dai KPK ya. Tapi kalau ada dai KPK yang pengen rabi neh kali jenengan, laporkan saya biar saya nikahkan. Pangapunten ingkang kathah atas segala salah dan ya, ngapunten, saya orang Sumatera Bu, saya Palembang, istri yang saking Jawi Tengah nggih, Pemalang. Nah, jadi kalau bahasa Jawa saya ada yang gerasa gerusu salah misalkan, mohon dimaafkan nggih. Jangan, tapi musalsalnya saya ya alhamdulillah nyambung ke Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu datuk saya ya. Jadi Raden Ahmad Affandi bin Raden Muhammad Idris bin Raden Jahri bin Raden Azhari bin Raden Komarudin bin Pangeran Badrul Insan bin Sultan Mahmud Badaruddin Palembang sampai musalsal ke Sunan Giri ya. Jadi Jawa juga ya. Jadi ada Jawa-Jawanya juga ya. Jadi musalsalnya sanad DNA saya ke sana. Jadi walaupun saya orang Sumatera tapi saya betah di Jawa, makanya saya buat rumah di Jawa, nyari duitnya di Kalimantan. Alhamdulillah rezekinya dikasih Allah di sana. Nah, mudah-mudahan sekali lagi barokah pengajian malam hari ini, barokah santunan anak yatim, barokah silaturahim, barokah para kerawan, para kiai-kiai yang hebat-hebat, itu kekasih-kekasih Allah walaupun separuh jadi gitu kan. Ya, ada yang sudah jadi tapi kematangan, ada yang sudah matang. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Haji Edi, Bu Haja Steli, makasih ibu-ibu pengajian, jamaah-jamaah yang cantik-cantik ya, zohir batinnya ya, mudah-mudahan barokah malam hari ini, qabul hajat kita, qabul hajat kita, qabul hajat kita, qabul hajat orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, qabul hajat anak-anak kita, qabul hajat min hawaijid dunya wal akhirah bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati auliyaika ya Allah fi kulli makan wa fi kulli zaman wa bi barokati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tambahan untuk anak yatim dari KPK Surabaya, Korda KPK Surabaya 1 juta. Nanti tolong dibagikan ke anak-anak dari Korda ya, kawan-kawan KPK Surabaya, nanti titip untuk anak-anak yatimnya sebanyak 1 juta. Mudah-mudahan Korda KPK Surabaya makin kompak, makin solid, makin barokah ya. Sugih turah-turah iso pergi ya Mekah Madinah ziarah ke makam Rasulullah ya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma antallahu alladzi la ilaha illa anta ya ahadus samad alladzi lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya ali ya azim ya alim ya qadim ya sami ya basir ya latif ya khabir ya dzal jalali wal ikram. Masyaallah kana wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun alaina ya jabbar bil khair, kun alaina ya jabbar bil khair, kun alaina ya jabbar bil khair. Bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna al-aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka maulana ya Allah sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma antallahu alladzi la ilaha illa anta ya fata ya khairul fatihin. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqih wa abwabal ridah wa abwabal jannah. Allahumma ja'alna wa ahlina wa ahli baitina wa abnaina wa banatina wa azwajina wa ashabina min ibadikal salihin min ibadikal muttaqin min ibadikal mukhlisin wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'alana min ahlil Qur'anil azim. Allahumma zakki nufusana bil Qur'an wa tahhir qulubana bil Qur'an wa nawwir hayatana bil Qur'an wa nub'atsu fi yaumil qiyamah ma ahlil Qur'anil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa tsabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa azwajina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li ikhwanina wa akhawatina bil khusus li ikhwanina wa akhwatina fi komunitas pendakwah keren. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muyassir yasir ya mudabbir dabbir yassir alaina kulla asir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Iqdi hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya ilahal awwalin wa ya ilahal akhirin min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Ada 3 pertanyaan, masing-masing ada 100.000 bagi ibu atau hadirin yang bisa jawab sebelum saya tutup. Pertanyaan pertama, tahun keberapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Tadi sudah tak kasih tahu kok. Tahun keberapa risalah Nabi tahun keberapa ya? Tahun keberapa dari risalah Nabi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? 12 tahun. Nggih, 12 tahun Ibu ya. Nanti dikasih Mas Dodi ya. Enggak, maksudnya saya nitip sama Mas Dodi. Yang ngasih ya saya, tenang aja. Amin. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang menetapkan tahun baru Muharram? Ya, itu Umar, Ibu yang di belakang. Kasih Mas Dodi 100. Ya. Pertanyaan ketiga, apa nama majelis taklim yang mengadakan acara di malam hari ini? Ngerti kabeh iki. Oh, bae. Hah? Al-Fitrah ngaten nggih. Ya ngapunten nggih, yang lain cuma 3. Ya. Nggih pangapunten ingkang kathah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.